فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minaz dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan apa yang dihapuskan olehnya berupa dosa. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka itu beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka untuk mereka keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Asyarah, penjelasannya, munasabatu hadzal bab li kitab tauhid, kaitan bab ini dengan kitab tauhid, bab tentang keutamaan tauhid. Lama bayana fil babil awal wujub tauhid wa ma'nahu, tatkala penulis menjelaskan pada bab yang pertama yang enggak ada judulnya itu tentang wajibnya tauhid. Itu isi bab yang pertama itu tentang wajibnya apa? Tauhid. Tentang wajibnya tauhid. Wa ma'nahu, dan maknanya tauhid. Bayana fi hadzal bab fadlat tauhid, maka beliau menjelaskan di bab ini tentang keutamaan tauhid. Wa asarahu al-hamidah, dan beliau juga menjelaskan pengaruh tauhid yang terpuji, pengaruh dampak dari tauhid. Wa nataijahu al-jamilah, dan hasil-hasilnya tauhid yang indah. Allati minha takfir az-zunub, yang mana diantara dampak dan keutamaan dan hasilnya itu adalah takfiruz zunub, yaitu penghapusan dosa. Paham jadinya ya? Jadi bab keutamaan tauhid, ya, yang paling besarnya, yang paling pentingnya, wa ma yukaffiru minaz zunub, yaitu apa yang bisa dia hapuskan berupa dosa. Ya, kalau ditanya keutamaan tauhid yang paling besar adalah apa? Menghapuskan dosa. Tauhid itu punya kemampuan menghapuskan dosa. Tidak ada perkara yang lebih bisa menghapuskan dosa daripada tauhid.
Li ajlil has alaihi. Untuk apa sekarang dijelaskan tentang keutamaan buahnya, pengaruhnya? Dalam rangka untuk menganjurkan kepadanya, menganjurkan orang kepada tauhid. Nah, kalau dikasih keutamaannya kan orang semangat gitu. Wa targhib fihi, dan dalam rangka untuk memotivasi padanya. Dalam rangka untuk memotivasi dan mendorong orang agar mau bertauhid. Karena supaya orang mau harus dikasih iming-iming. Kalau kamu beli ini, kamu akan bisa begini. Supaya orang mau melakukannya. Karena dia akan mendapatkan sesuatu keutamaan dari yang kita anjurkan itu. Makanya sekarang di bab kedua disebutkan bab keutamaan tauhid. Kemarin mungkin baru dikasih tahu kita hukumnya, iya kan? Apa hukumnya tauhid? Wajib gitu. Tapi orang belum terdorong untuk melakukannya. Kenapa? Belum tahu keutamaannya. Dia baru tahu apanya? Hukumnya saja. Nah, untuk mendorong orang supaya mau menjalankan kewajiban itu, yaitu tauhid, maka disebutkanlah di bab yang kedua apanya? Keutamaannya, yaitu berupa terhapusnya dosa. Paham urutannya ya? Gitu. Babun. Adapun bab huwa lughatan al-madkhal. Bab itu secara bahasa artinya adalah madkhal, tempat masuk. Tempat masuk itu kan bab. Wastilahan, adapun secara istilah, istilah penulisan kitab kan ada bab, bab, bab. Yang Bukhari ada babnya ya. Ismun li jumlatin minal ilmi. Adalah sebuah nama untuk sekumpulan ilmu. Jadi bab itu artinya sebuah istilah. Nama untuk sekumpulan ilmu tahtahu fusulun wa masail ghaliban. Yang di bawahnya, di dalamnya maksudnya, di dalam bab itu terdapat pasal-pasal dan permasalahan-permasalahan. Jadi satu bab itu mengandung beberapa pasal atau permasalahan. Intinya sekumpulan ilmu. Bab ini, berarti kan di bawahnya ada banyak ilmu. Ya, sekumpulan ilmu itu dikumpulkan dalam judul namanya apa? Bab. Gitu. Yukafiru at-takfir fil lughah as-sitru wa taghtiyah. Takfir itu maknanya secara bahasa adalah menutupi. Sitr wa taghtiyah sama artinya. Menutupi. Wa syar'an, adapun secara syariat maknanya adalah mahwuz zunub atau mahwuz zambi. Penghapusan dosa. Hatta yasira bimanzilatil ma'dum. Sampai menjadi seperti kedudukan yang tidak ada. Nah, penghapusan dosa sampai dosa itu menjadi seperti enggak ada. Itu namanya takfiruz zunub. Penghapusan dosa sampai dia menjadi seperti tidak ada. Ya. Betul-betul enggak ada. Minaz zunub min bayaniyah walaysat litaba'id. Minaz zunub maksudnya adalah berupa dosa, penjelasan. Minnya bermakna penjelasan. Bahwasanya yang dihapus itu adalah dosa. Gitu. Apa yang dihapus? Yaitu dosa. Bukan sebagian dosa. Paham minnya? Jadi min itu ada banyak fungsinya. Jadi min itu didatangkan untuk menjelaskan apa yang dihapus dari tauhid ini, oleh tauhid. Yaitu apa? Yaitu, itu ngartikannya. Apa yang dihapuskannya berupa tauhid. Bukan maknanya sebagian dosa saja yang bisa dihapuskan oleh tauhid. Semua dosa bisa? Semua dosa bisa dengan tauhid. Dosa syirik bisa? Bisa. Dosa kufur bisa? Bisa. Semua dosa yang paling besar sekalipun bisa dihapus dengan apa ini? Dengan tauhid. Jangan. Wazunub jam'u zambin.
Dan zunub itu bentuk jamak dari zambun. Wa huwa ma yaqbahu aqibatuhu. Zambun itu adalah sesuatu yang jelek akibatnya. Namanya zambun. Sesuatu yang jelek dan tidak terpuji akibatnya. Amanu sadaqu biqulubihim. Alladzina amanu, orang-orang yang amanu. Apa maknanya amanu? Orang-orang yang membenarkan dengan hati mereka. Wa nataqu bi alsinatihim, dan berucap dengan lisannya. Wa amilu bi jawarihihim, dan mereka beramal dengan anggota badannya. Berapa? Berapa unsur ini iman? Apa tadi iman? Abbas? Apa yang tadi iman, Satria? Amanu, mereka beriman. Maksudnya apa? Azam? Nah, seperti dengan definisi iman itu sendiri. Mereka membenarkan dengan hati mereka, berucap dengan lisan mereka, dan beramal dengan anggota badan mereka. Wa ra'su dzalika at-tauhidu. Dan puncak itu semua adalah tauhid. Puncak dari iman adalah tauhid. Gitu dicatat. Gitu. Puncak dari iman itu adalah tauhid. Itu biar pulang itu kalian dapat ilmu, dapat faedah. Ros itu kepala, bagian paling atas dari badan kita kan kepala. Ros, puncaknya itu semua adalah tauhid. Yalbisu imanahum. Orang-orang yang beriman itu mereka tidak yalbisu imanahum. Apa yalbisu? Yakhlitu tauhidahum. Mereka tidak mencampuri tauhidnya mereka. Jadi iman yang dimaksud ini adalah yang paling puncaknya, yaitu tauhid. Mereka tidak mencampurkan keimanan mereka, yaitu tauhidnya mereka, bizulmin bisyirkin. Dengan kezoliman, yaitu dengan kesyirikan maksudnya. Karena kesyirikan yang merupakan lawannya, apa Hanan? Kan diperhatikan ke sini. Hah? Karena kesyirikan yang merupakan lawannya apa Abdullah? Karena kesyirikan yang merupakan lawannya apa Lutfi? Nah, lawannya tauhid. Jadi mereka tidak mencampurkan tauhid mereka dengan kesyirikan. Bukan semua kezoliman maksudnya. Karena kesyirikan itu adalah kezoliman. Bahkan kezoliman yang paling besar. Seperti ucapan Luqman ketika menasehati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jadi boleh diartikan kezoliman di sini dengan apa Azmar? Dengan kesyirikan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan zulmin. Apa zulmin? Syirkin. Iya, dengan kesyirikan. Tambahkan di situ ayatnya. Inna syirka la zulmun azim. Gitu. Jadi kamu tahu dari mana kenapa kok beliau menafsirkan kezoliman dengan kesyirikan. Dari surat Luqman itu. Wazulmu, kezoliman itu maknanya adalah wad'u syai' fi ghairi maudhi'ihi. Meletakkan sesuatu pada selain tempatnya. Meletakkan sesuatu
selain pada tempatnya. Ya. Buku diletakkan di kaki. Itu zalim. Kenapa? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sumiya syirku zulman li'annahu wad'un lil ibadah fi ghairi mawdi'iha. Dan dinamakan kesyirikan itu dengan kezoliman karena itu merupakan peletakan ibadah tidak pada tempatnya. Harusnya di mana tempatnya? Ibadah. Harusnya di mana, Zam? Harusnya kemana ibadah itu? Loh, tempatnya ibadah harusnya mana, Akbar? Hmm? Di hati. Harusnya untuk siapa? Untuk Allah. Ketika berbuat syirik seseorang, maka dia memberikan ibadah tidak pada yang seharusnya, kepada selain Allah. Maka kezoliman itu. Iya. Yang harusnya ibadah diberikan kepada Allah, dia berikan kepada selain Allah. Tidak pada tempatnya. Tempatnya harusnya untuk Allah itu. Apa itu? Harusnya itu untuk Allah, apa itu? Hmm? Harusnya itu untuk Allah, apa itu, Azam? Ibadah. Ya, itu tempat yang seharusnya. Tapi ketika diletakkan kepada selain Allah, maka itulah kesyirikan. Makanya dikatakan zalim. Wa sarfun laha li ghairi mustahiqiha. Dan pemalingkannya kepada yang tidak berhak mendapatkannya. Yang harusnya yang mendapatkannya Allah. Mendapatkan ibadah dari hamba. Tapi yang mendapatkannya justru selain Allah. Maka itulah kezoliman namanya. Dari sisi itu namanya kezoliman. Syirik itu disebut dengan kezoliman. Al-amnu, keamanan maksudnya adalah tuma'ninatun nafs wa zawalul khauf. Maknanya keamanan adalah tuma'ninatul qalb. Adalah tenangnya hati. Keamanan itu maksudnya tenangnya hati, tenangnya jiwa, wa zawalul khauf. Dan hilangnya rasa takut. Dia dapat keamanan. Muhtadun ay muwaffaqun, dapat taufik. Muwaffaqun, dapat taufik lisir ala siratil mustaqim. Dia dapat taufik untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Sabituna alaihi, dan dia kokoh. Sabit, kokoh di atasnya. Al-makna al-ijmali lil ayah, makna ayat ini secara umum adalah yukhbiru subhana annalladzina akhlasul ibadata lillahi wahdah. Allah mengabarkan bahwasanya orang-orang yang mengikhlaskan ibadah untuk Allah semata, walam yakhlitu tauhidahum bisyirkin, dan mereka tidak mencampur adukkan tauhid mereka dengan apa? Dengan apa, Azam? Dan mereka tidak mencampur adukkan tauhid mereka dengan apa, Satria? Dengan kesyirikan. Humul aminuna minal makhawif wal makarih yaumal qiyamah. Mereka itulah orang-orang yang akan aman dari segala rasa takut dan aman dari segala perkara yang tidak disenangi, makarih. Pada hari kiamat nanti. Itu maknanya aminun. Orang yang diamankan dari rasa takut dan perkara yang tidak disenangi pada hari kiamat. Itu keutamaan tauhid. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu. Mereka dapat apa? Keamanan. Al-muhtaduna lisairi ala siratil mustaqim fid dunya. Dan mereka mendapatkan hidayah untuk berjalan di atas jalan yang lurus selama hidup di dunia. Jadi lengkap balasan untuk tauhid tadi di akhirat dan di dunia. Di akhirat dapat apa? Al-amnu. Di dunia dapat apa?
Hah? Hah? Iya, dapat apa itu? Dapat hidayah, dapat petunjuk. Al-amnu di akhirat, al-muhtadun di mana? Di dunia. Paham tafsirnya ya? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang amanu. Apa amanunya tadi? Membenarkan dengan hati, berucap dengan lisannya, beramal dengan anggota. Alladzina amanu wa lam yalbisu, apa yalbisu? Yakhlitu, mencampurkan. Imanahum, imannya apa imannya maksudnya? Imannya maksudnya apa? Tauhidnya. Bizulmin, dengan kezoliman. Apa maksud kezoliman? Kesyirikan. Ulaika lahumul amnu. Mereka akan mendapatkan al-amnu. Di mana? Di dunia. Keamanan dari apa? Dari makhawif wal makari. Di dunia. Wahum muhtadun. Dan mereka juga akan mendapatkan hidayah di mana? Di dunia. Untuk bisa berjalan dan istiqomah di atas sirat mustaqim. Gitu. Munasabatul ayah lil bab. Kaitan ayat ini dengan bab. Annaha dalat ala fadli tauhid wa takfirihi lidzunub. Ayat ini menunjukkan atas keutamaan tauhid dan penghapusannya terhadap dosa-dosa. Iya kan? Nah, dari mana kita tahu dihapuskannya dosa? Dari mana kita tahu dihapuskannya dosa? Kalau keutamaannya jelas. Keutamaan tauhid dari ayat itu jelas? Keutamaan tauhid dari ayat itu jelas, Ali? Jelas. Apa? Dapat keamanan, dapat hidayah. Kalau penghapusan dosanya dari mana? Dari mana kira-kira penghapusan dosa itu? Dari mana dosanya dihapuskan? Kira-kira dari mana itu? Karena kata beliau, ayat ini menunjukkan keutamaan tauhid dan penghapusannya terhadap dosa. Kira-kira dari mana, Iqbal? Al-amnu. Dari mana? Sisi mananya? Karena kalau masih ada dosanya, dia tidak akan dikatakan aminun. Mereka tidak akan dikatakan mendapatkan, masa orang yang punya dosa aman? Enggak. Bisa dihukum dia? Bisa. Paham maksudnya ya? Kalau dia masih punya dosa dan tidak dihapuskan dosanya oleh Allah, berarti dia tidak dikatakan layak mendapatkan apa ini? Keamanan. Kan diamankan dari apa dia tadi? Diamankan dari makhawif wal makari. Masih ada rasa takutnya kalau punya dosa? Masih. Masih bisa dimasukkan ke neraka? Masih. Orang masih ada dosanya. Paham ya? Masih ada kemungkinan dia masuk neraka? Masih. Udah aman dia? Hah? Belum. Tapi ketika Allah bilang dia aman, berarti dosanya apa? Nggak ada. Paham ya? Karena orang yang dihapuskan dosanya saja yang dikatakan sebagai orang yang aman. Paham ya? Gitu. Ma yustafadu minal ayah. Apa yang bisa diambil faedahnya dari ayat ini? Yang pertama adalah fadlu tauhid. Wa samaratuhu. Keutamaan tauhid dan buahnya tauhid. Di dunia dan di akhirat. Buahnya apa Abbas tadi di dunia Abbas? Buahnya tauhid di dunia apa? Kalau kamu bertauhid kamu dapat apa di dunia? Dapat pahala. Enggak ada tadi kita bahas pahala di sini. Dapat apa Azmar? Dapat hidayah di dunia. Hidayah bisa berjalan di atas apa? Yasiru ala siratil mustaqim. Ya. Di akhirat wal akhirah dan juga keutamaan dan hasilnya di akhirat. Kalau di akhirat apa Abdullah? Buahnya tauhid. Satu hadis, satu ayat aja yang dibaca-baca bolak-balikin. Kalau di akhirat dapat apa Satria? Dapat keamanan. Keamanan dari apa? Dari di akhirat mana ada lagi kesyirikan. Keamanan dari rasa takut ya dan perkara yang tidak disenangi. Makhawif wal makari. Yang kedua anasyirka zulmun. Faedah yang kedua bahwasanya kesyirikan itu adalah kezoliman. Apa tadi maknanya kezoliman, Lutfi?
Hmm? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kenapa syirik disebut kezoliman? Lutfi. Ali, kenapa syirik disebut kezoliman, Ali? Karena tidak meletakkan ibadah pada tempatnya. Harusnya di mana tempatnya? Untuk Allah. Gitu ya. Nah, mubtilun lil imani billahi in kana akbar, dan membatalkan keimanan kepada Allah jika dia syirik apa ini? Akbar. Kalau syiriknya syirik akbar, maka itu membatalkan keimanan. Kafir. Au mungkisun lahu, atau mengurangi. Mungkis. Angkoso yungkisu. Au mungkisun lahu, atau menguranginya. Mengurangi keimanan. Ingkana asgor. Kalau syiriknya syirik asgor. Paham bedanya? Kalau syiriknya syirik akbar, maka membatalkan keimanan. Kalau syiriknya syirik asgor, mengurangi keimanan. Gitu. Yang ketiga, Ali baca. Nah, artikan bahwasanya kesyirikan tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwasanya kesyirikan itu tidak akan diampuni. Karena dia akan selalu diliputi oleh rasa takut. Ya, kalau tidak punya tauhid dan punyanya kesyirikan, maka dia akan senantiasa diliputi oleh rasa takut. Tidak ada jaminan pengampunan dosa untuknya. Yang keempat, Iqbal. Sabbaba yusabbibu. Bahwasanya kesyirikan itu akan mendatangkan rasa takut di dunia dan di akhirat. Ya. Makanya yang dijamin oleh Allah dengan keamanan itu hanya orang yang bertauhid. Kalau tidak bertauhid alias musyrik, maka dia akan selalu diliputi oleh rasa takut di dunia dan di akhirat. Nah, ini satu ayat sebagai lanjutan dari pelajaran kita. Adapun yang kedua, hadis Ubadah bin Samit, insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.